Seorang narsistik menganggap dirinya adalah pusat dari sebuah alam semesta. Karena itu, dia akan selalu mengalihkan perhatian pasangannya dia kepada dirinya dia. Dia tidak menyukai ketika pasangannya punya impian, karena itu akan menghalangi fokus dari pasangannya dia untuk melayani dirinya dia. Seorang narsistik tidak peduli dengan impian, tidak peduli dengan karir dari pasangannya dia. Dia menganggap keberadaan pasangannya itu adalah untuk melayani dirinya dia. Hari ini kita akan belajar sedikit tentang bagaimana biasanya seorang narsistik mensabotase atau membunuh impian dari pasangannya dia. Ini berguna untuk kalian semua yang mungkin hidup dengan seorang narsistik dan kalian tidak sadar kalau sebenarnya impian kalian itu semua dibunuh oleh pasangan kalian sendiri. Oke, mari kita mulai. Yang pertama ya, kalau kalian perhatikan, ketika kalian hidup dengan seorang narsistik, maka dia akan selalu berusaha memenuhi semua waktunya kalian. Dia tidak suka kalau kalian punya waktu senggang. Karena kalau kalian punya waktu senggang, artinya kalian punya kesempatan untuk memikirkan apa yang ingin kalian lakukan. Maka ketika kalian hidup dengan seorang narsistik, dia akan selalu berusaha memenuhi seluruh waktu kalian, dan biasanya dia lakukan itu dengan memberi kalian banyak tugas atau kegiatan. Tujuannya adalah supaya kalian tetap sibuk. Bahkan ketika misalnya seorang narsistik tidak sedang berada dekat dengan kalian, mungkin kalian mendapati keadaan di mana seorang narsistik suka sekali menelpon kalian atau menghujani kalian dengan pesan-pesan tertentu. Dan ketika misalnya kalian tidak menanggapi hal tersebut, dia akan membuat drama, dia akan membuat provokasi, dan dia akan membuat keributan. Hal ini dia lakukan supaya keseluruhan hidup kalian itu hanya berputar di sekelilingnya dia. Seorang narsistik tahu, semakin banyak kalian mengisi waktu kalian untuk dia, maka semakin sedikit waktu kalian untuk diri kalian sendiri. Sehingga artinya kalian selalu tersedia untuk dia. Yang kedua, seorang narsistik suka sekali memainkan empati kalian dan membuat kalian merasa bersalah. Orang narsistik biasanya teliti memilih pasangan. Dia mencari suplai yang benar-benar bisa dia kendalikan. Artinya, orang-orang yang penuh dengan empati atau kita sebut empath. Nah, ketika misalnya kalian para empath ingin menyalurkan impian kalian, maka salah satu cara dari seorang narsistik untuk menghalangi itu adalah dengan menggunakan rasa bersalahnya kalian. Seorang narsistik akan menciptakan drama-drama, menciptakan keluhan-keluhan untuk mengungkit rasa bersalahnya kalian. Bahkan ketika kalian melakukan hal-hal positif sekalipun, dia akan menemukan cara untuk membuat kalian merasa bersalah. Dan dia tahu itu efektif kepada kalian karena orang-orang yang memiliki empati besar itu gampang sekali ketika mereka dibuat merasa bersalah. Dan ketika kalian terus-menerus dihujani rasa bersalah, kalian mungkin akan memutuskan untuk tidak melanjutkan mengejar impian-impian kalian. Yang berikutnya adalah ketika seorang narsistik ingin menghalangi kalian melakukan hal-hal positif yang ingin kalian kejar, seorang narsistik bisa saja memainkan trik sebagai seorang korban. Coba perhatikan, ketika kalian ingin melakukan hal-hal yang membahagiakan diri kalian, kalian mungkin akan melihat drama-drama di mana seorang narsistik bisa saja tiba-tiba sakit ataupun tertimpa musibah. Sehingga dalam tanda kutip, dia memaksa kalian untuk membatalkan hal-hal menyenangkan yang ingin kalian lakukan untuk diri kalian sendiri, untuk mengurusi dia. Di mana sebenarnya kejadian-kejadian tersebut hanyalah kejadian-kejadian yang dia buat-buat untuk menghalangi kalian mengejar apa yang kalian mau. Nah, selain itu, kita tahu seorang narsistik juga suka menghalangi korbannya untuk mencapai impian mereka dengan cara melakukan backfooting. Backfooting adalah sebuah trik ketika seorang narsistik melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar ketika kalian ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan diri kalian. Ketika kalian ingin belajar tentang sesuatu atau berkumpul dengan orang-orang tertentu, dia kemudian menciptakan sebuah tuduhan-tuduhan yang sebenarnya dia tahu tuduhan tersebut tidak berdasar. Dia tahu tuduhan itu tidak benar, tetapi dia tidak peduli akan hal tersebut. Dan kalian yang tidak tahu trik tersebut, kalian menghabiskan waktu kalian untuk menjelaskan kepada dia bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Tetapi dia tidak mau mendengarkan hal tersebut karena memang
tujuan dia itu adalah menghalangi kalian untuk melakukan hal-hal yang kalian inginkan. Semua tuduhan-tuduhan tersebut, dia tahu bahwa itu tuduhan yang tidak benar. Tetapi dia tidak peduli akan hal itu selama itu bisa menghalangi kalian untuk melakukan hal yang kalian inginkan. Nah, selain beberapa hal tersebut, kalau kalian hidup dengan seorang narsistik, mungkin kalian sering mendapati keadaan di mana ketika kalian ingin melakukan sesuatu, hobi kalian, ya, impian kalian, kalian akan mendapati keadaan di mana pasangan kalian tersebut bukanlah seseorang yang suportif. Seseorang yang justru suka menjatuhkan mental kalian dan mengejek kalian bahwa kalian sama sekali orang-orang yang tidak punya talenta atau menghasilkan karya-karya yang jelek. Ketika seorang pasangan seharusnya memberikan support kepada pasangannya untuk menjadi lebih maju, kalau kalian berpasangan dengan seorang narsistik, kalian akan mendapati keadaan di mana karya-karya kalian mungkin diejek, kalian dianggap tidak punya talenta, mental kalian itu dijatuhkan sedemikian rupa sehingga kalian mungkin merasa malu dan mungkin merasa tidak punya kekuatan lagi untuk mengejar impian-impian kalian. Dan yang terakhir, ya kita tahu teman-teman, ketika misalnya kamu hidup dengan seorang narsistik, kamu akan merasa kesepian. Kamu akan merasa sendirian. Kamu akan merasa sangat lelah menjalani kehidupan kamu. Dan ketika kamu lelah, kemungkinan besar kamu tidak sanggup lagi untuk mengejar impian-impiannya kamu. Seorang narsistik akan memastikan bahwa kamu akan kelelahan dan merasa tidak tenang. Kenapa? Karena seseorang yang tidak tenang itu lebih mudah dikontrol daripada seseorang yang tenang. Karena itu, seorang narsistik selalu membuat drama di sekitar kalian untuk memastikan bahwa kalian akan mengalami kelelahan secara mental. Dan kita tahu, ketika seseorang lelah secara mental, yang dia inginkan mungkin hanya beristirahat. Kamu tidak lagi berpikir untuk mengejar impian-impian kamu, karena kamu sendiri mungkin sudah menurunkan standar kamu sedemikian rupa hanya untuk sebuah kebahagiaan. Sebuah kebahagiaan yang standarnya begitu rendah, tetapi itu bahkan tidak kamu dapatkan. Kamu tidak lagi berpikir tentang impian kamu hanya berpikir bahwa bagaimana hidup kamu menjadi tenang. Tetapi itu pun mungkin tidak pernah kamu dapatkan. Sebagai penutup, seorang narsistik tidak suka ketika pasangannya menghabiskan waktu untuk diri mereka sendiri. Mereka akan merasa cemburu, mereka akan merasa tersisih. Mereka beranggapan bahwa siapapun orang yang di sekitar mereka itu harus menaruh perhatian kepada dia, terutama pasangan dia dan suplainya dia. Seorang narsistik adalah seseorang yang hanya mementingkan diri dia sendiri. Bagi dia, ketika dia melihat kalian menghabiskan waktu kalian untuk diri kalian sendiri, itu tidak bisa dimengerti dan tidak bisa ditolerir. Kalian seharusnya menghabiskan waktu kalian untuk melayani dirinya dia, bukan untuk melayani diri kalian sendiri. Itu yang ada di dalam kepala seorang narsistik. Dan selain itu, seorang narsistik juga ketakutan ketika melihat kalian mengupgrade diri kalian menjadi seseorang yang lebih baik. Kenapa? Karena dia adalah seseorang yang insecure. Dia merasa ketakutan kalau kalian menjadi lebih baik, kalian mungkin saja akan meninggalkan dia. Karena itu, mereka punya dorongan yang sangat kuat untuk menghentikan kalian mengejar impian kalian. Karena itu, bila kamu hidup dengan seorang narsistik, berjuanglah untuk mendapatkan waktu untuk mengejar impian kalian. Karena kalian tidak bisa mengharapkan seorang narsistik akan memberikan waktu kalian kepada diri kalian sendiri. Dia ingin kalian memberikan seluruh waktu kalian kepada diri dia. Maka, berjuanglah untuk impian kalian. Walaupun kalian harus mengalami hal-hal yang sangat sulit dan banyak drama untuk melakukan hal itu, tetapi percayalah, impian-impian kalian itu layak untuk diperjuangkan. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.